pagi. Makasih. Mazmur 7 ayat 10. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang tulus hati. Mazmur 7 ayat 10. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Mazmur 7 ayat 10. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Mazmur 7 ayat 10. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Hai anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat bertemu lagi di hari Minggu ini. Apa kabarnya selama seminggu? Pasti luar biasa. Yuk kita menghadiri persekutuan sekolah minggu meskipun di rumah kita bisa bersama-sama ya. Tapi sebelumnya lo semua mengajak anak-anak, mari kita berdoa, kita mengucap syukur dulu. Yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena sepanjang malam Bapa sudah memberkati kami, menemani kami sepanjang tidur kami, sampai kami bangun pada pagi hari. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa kembali menikmati satu hari yang baru. Itu semua karena pengasihan Tuhan saja. Kami bersyukur kami masih bisa menghirup udara segar. Kami bersyukur karena pagi ini kami masih bisa berkumpul memuji Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami angkatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik. Amin. Ya, sekarang kita mau bernyanyi bersama-sama. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita
terima bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Kita mencari berkat. Sebelum kita mendengarkan kisah Alkitab, mari kita berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa? Ya, ayo tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami sudah memuji Tuhan. Terima kasih karena kami masih memiliki suara yang dapat kami pakai untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan kisah Alkitab, yaitu tentang bagaimana pertolongan Tuhan kepada kami. Biarlah kami bisa mengerti dan memahaminya. Dan juga Roh Kuduslah yang menemani kami agar dapat kami memahaminya. Berkatilah anak-anak dan juga Lose Rebeka yang akan menyampaikan kisah Alkitab agar apa yang kami dengar kami dapat terima. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan menangis ya. Anak-anak semuanya. Lose sedang memegang sebuah bayi, yaitu bayi boneka. Nah, Lose mau ajak bayi bonekanya, kita mau main boneka, mau ajak bonekanya tidur. Aduh, ini boneka, kenapa engkau ribut sekali, menangis terus? Ayo tidur dong, ayo tidur. Kenapa? Aduh, apa ya menyebabkan bayi ini menangis terus? Anak-anak, bayinya sudah tidur. Jangan ribut ya. Nah, anak-anak punya adik bayi enggak di rumah? Oh, ada ya? Ya, ada yang sedang punya adik bayi di rumah. Nah, biasanya kalau adik bayi itu kerjanya apa? Nangis. Terus apa lagi? Oh yes, kalau pipis, kalau lagi pup, nangis. Setelah nangis apa? Tidur ya. Jadi anak bayi itu kalau udah nangis, tidur. Kadang-kadang dia tertawa. Nah, kalau kita di rumah ada bayi digendong sama mama, tahu nggak anak-anak? Ketika anak-anak masih bayi, mama selalu berkata kepada anaknya, "Anakku sayang, cepatlah besar, jangan malas, jangan cengeng." Anakku, kalau sudah besar, jadi anak yang baik ya, anak yang sayang sama orang tua, sayang sama Tuhan. Nah, begitu
kalau mama atau papa sedang berbicara kepada adik bayi, selalu diberi nasihat, selalu disayang, dipeluk. Nah, jadi tidak pernah ditinggal. Kalau adik bayinya nangis, langsung ditanya, ada apa adik bayi kok nangis? Oh, ternyata dia pipis. Oh, ternyata adik bayi lapar. Lalu mama tolong adik bayi supaya tidak nangis lagi. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang seorang bayi. Ya, bayi apa? Yaitu bayi yang sangat disayang oleh orang tuanya. Tetapi orang yang di sekitarnya tidak sayang sama dia. Siapa yang tidak sayang kepada bayi? Bayi kan imut, bayi kan cakep. Kok dia tidak sayang? Nah, kita dengarkan cerita tentang bayi Musa. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Shh, jangan berisik. Ada bayi yang sedang tidur. Bayi siapa ini ya? Gantengnya bayi ini. Anak siapa ya? Apakah bayi ini memiliki keluarga? Ini dia keluarga sang bayi. Bayi itu mempunyai seorang ayah, ibu, dan 2 orang kakak. Nama ayahnya Bapak Amram. Nama ibunya Ibu Yokhebed. Nama kakak perempuannya Miriam. Nama kakak laki-lakinya Harun. Bagaimana ini ayah? Apa yang harus kita lakukan? Anak kita ini harus hidup. Dia tidak boleh mati. Bagaimana kita menyelamatkan dari amarah Firaun? Kalau ketahuan, anak kita akan dibunuh oleh Firaun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Ibu Yokhebed menangis? Ada apa dengan bayi itu? Apa masalahnya? Mau tahu anak-anak? Ini ceritanya. Bayi itu berasal dari bangsa Israel. Pada saat dia lahir, bangsa Israel berada di negeri Mesir. Lihat Firaun itu. Pada saat itu, Firaun merasa takut sekali. Kenapa takut ya? Waktu itu, bangsa Israel banyak sekali jumlahnya. Bahkan lebih banyak dari bangsa Mesir sendiri. Lalu, dalam pikiran Raja Firaun itu, aku tidak mau kalau bangsa Israel lebih banyak dari bangsa Mesir. Jangan-jangan nanti bangsa Israel akan menguasai negeri Mesir. Oh, itu tidak boleh terjadi. Apa yang harus kulakukan bagi bangsa ini? Aku akan menyuruh mereka bekerja tanpa hentinya. Anak-anak, bangsa Israel setiap hari bekerja untuk membuat batu bata. Kasiannya bekerja tanpa hentinya. Tetapi mukjizat selalu ada. Bangsa Israel tidak pernah berkurang, maka bertambah banyak. Sang Firaun mulai berpikir, aku harus melakukan sesuatu. Ini dia Firaun. Firaun adalah pemimpin negeri Mesir pada zaman bangsa Israel ada di kota Mesir. Aku memerintahkan kepada seluruh pengawal-pengawalku, bunuh semua bayi-bayi Israel. Aku tidak sudi melihat bayi Israel bertambah banyak, khususnya bayi laki-laki. Bunuh semuanya. Aduh, kejam sekali.
Jahat Firaun ini. Bagaimana ayah? Apa yang harus kita lakukan untuk bayi kita? Mari kita berpikir. Iya istriku, kita minta tolong kepada Tuhan. Kita percaya pasti Tuhan akan menyertai bayi kita. Ibu, aku ingat kalau Putri Firaun sering mandi di sungai, kata Maryam, kakak sang bayi. Ayo kita ke sungai, kita berikan bayi kita ini kepada Putri Firaun. Pasti Putri Firaun sangat sayang kepada bayi kita. Kan bayi kita ini ganteng. Berhenti sejenak, sang ibu Yokebed pun mulai berpikir. Dia mendapat sebuah ide. Baiklah Miriam, ayo ikut aku ke sungai. Maafkan ibu ya sayang, ibu akan meletakkan engkau ke dalam keranjang ini. Jangan menangis sayangnya, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan melindungimu sehingga engkau bebas dari mara bahaya. Ibu, kenapa ibu memasukkan adik bayi ke dalam keranjang? Kan nanti bisa tenggelam. Kita bisa pergi ke sana, ke tempat putri raja bermain air. Tidak perlu masukkannya ke keranjang. Tidak Miriam, adikmu tidak apa-apa. Karena keranjang ini sudah ibu berikan anti air, sehingga tidak bisa masuk. Anakku, semoga engkau selamat. Tuhan selalu menyertai. Ya Tuhan, lindungilah anak bayiku ini, agar dia bisa selamat. Kemudian Ibu Yokebed menutup keranjang itu. Lalu keranjang itu ditinggalkan. Ibu dan Miriam, mereka melihat dari kejauhan. Secara perlahan mulailah keranjang itu mengapung di atas permukaan air, mengikuti aliran air sungai. Suara bayi kedengeran, suara menangis, mulai merasa ketakutan. Sang bayi berpikir, aku di mana? Mengapa gelap? Di mana mama? Di mana papa? Di mana kakak-kakakku? Lalu dia pun menangis berteriak. Tahukah anak-anak, selama di dalam kegelapan dan di aliran air, sang bayi itu dilindungi oleh Tuhan. Karena ibunya berdoa untuk sang bayi. Tuhan menemaninya, meskipun sang bayi tidak mengetahui, meskipun sang bayi tidak tahu apa-apa. Dia mulai kedinginan. Karena aliran air, mulai dia merasa asing. Suara apa itu? Suaranya pun semakin kencang. Tetapi, percayakah anak-anak? Kalau keranjang itu tidak tenggelam, karena Tuhan melindungi sang bayi. Pada waktu Putri Firaun dan dayang-dayangnya sedang bermain air di tepi sungai, tiba-tiba mereka mendengar ada suara bayi. Suara dari mana itu ya? Tuan Putri, aku akan pergi mencari suara itu. Pergilah dayang-dayang. Lalu mereka pergi mencari di antara semak-semak yang ada di pinggir sungai. Wah, ada sebuah keranjang, dan keranjang itu mengeluarkan suara. Ketika dibuka, ya ampun, bayi Tuan Putri, ada bayi. Bawa kemari segera. Aduh, kasihan sekali bayi ini. Bayi siapa ya? Aku sangat sayang kepada bayi ini. Siapa namanya ya? Baiklah, karena aku tidak tahu namanya, aku akan memberi namanya Musa. Karena ia diambil dari dalam air. Aduh, kasihan sekali. Pasti bayi ini kedinginan. Aku ingin mengangkat bayi ini menjadi anakku. Tiba-tiba kakak Maryam datang.
Maaf Tuan Putri, aku mendengar ada suara bayi. Ternyata Tuan Putri sedang menggendong seorang bayi. Hai, engkau tahu bayi siapa ini? Saya tidak tahu Tuan Putri, tapi saya tahu kalau Tuan Putri perlu seorang ibu untuk menyusui anak ini karena anak ini sepertinya masih perlu air susu ibu. Kamu betul, anak kecil. Bisakah engkau mencarikan seorang ibu untuk menyusui anak ini? Bisa Tuan Putri, aku mengenal ada seorang ibu yang sedang menyusui. Dia bisa berbagi dengan bayi ini. Oh, siapa namamu? Namaku Miriam. Baiklah Miriam, bawalah bayi ini. Berikan kepada seorang ibu agar dia disusui. Kalau dia sudah sapi atau sudah selesai masa menyusui, kembalikanlah bayi ini kepadaku. Karena aku akan mengangkatnya dan merawatnya serta mendidiknya menjadi anak yang hebat. Terima kasih Tuan Putri, aku akan memanggil seorang ibu yang bisa menyusui anak ini. Pergilah. Demikianlah kisah bayi Musa yang dia selamat di bawah perlindungan Tuhan selama berada di air sungai. Kita sudah mendengarkan kisah bayi Musa. Musa yang ada di dalam keranjang sendirian, kedinginan di dalam air, dia pasti menangis. Tapi tidak perlu khawatir, Tuhan melindungi dia selama ada di air. Anak-anak tahu nggak bahwa Tuhan selalu melindungi kita? Bahkan ketika kita masih bayi, dalam pertumbuhan kita dari kecil, bisa berjalan, masuk sekolah, sampai sekarang, itu semua Tuhan yang menemani. Ketika kita lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kita susah, tidak bisa berbuat apa-apa, percayalah anak-anak, Tuhan selalu menyertai kita. Tak akan dibiarkannya kita sendiri. Lihat bayi Musa, dia berada dalam lindungan Tuhan sehingga dia tiba ke tempat permandian putri Firaun. Apakah Musa tenggelam? Tidak, dia selamat. Itu semua karena Tuhan. Ketika Musa ada di air, Musa tidak punya teman. Dia sendiri. Dia bisa saja hanyut, dia bisa saja tenggelam. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan menemaninya. Demikian juga kita anak-anak, jangan takut dan tetap percaya kalau Tuhan yang kita yakini di dalam Yesus Kristus akan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, sekarang Lusa mau ajak anak-anak untuk membuka Alkitabnya dari kitab Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Mazmur 9 ayat yang kedua. Untuk yang belum menemukan, ayo ikuti Lose, kita baca sama-sama. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sekali lagi ya, ikuti Lose. Bagi yang sudah menemukan dalam Alkitab, ayo kita baca sama-sama. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan
dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mari kita beraktivitas. Cari tahu yuk. Coba lihat, ada keranjang yang bergoyang-goyang di atas permukaan air. Apakah isi keranjang itu? Siapakah nama bayi yang ada di dalam keranjang itu? Mengapa bayi itu dimasukkan ke dalam keranjang lalu dibiarkan di atas air? Siapakah yang memerintahkan untuk membunuh semua bayi Israel? Mengapa Firaun ingin membunuh semua anak-anak Israel? Siapakah yang melindungi bayi Musa di dalam keranjang selama ada di dalam air? Siapakah yang memberi nama bayi itu? Bayi itu diberi nama Musa. Apakah arti Musa? Nah, anak-anak, lo semua mengajak anak-anak untuk membuat keranjang. Silakan ambil kertas dan krayonnya, kita buat seperti ini ya. Tarik garis sedikit ke atas. Kemudian tarik lagi garis melengkung seperti ini. Lalu kita hubungkan. Kemudian kita tarik garis lengkung. Nah, coba lihat. Sekarang Lose mau ambil dari sini. Ya, sudah. Lalu kita boleh mewarnai. Anak-anak mau memberi warna apa? Silahkan. Lose ingin memberi warna kuning. Kemudian Lose mau campur dengan warna coklat. Lalu Lose mau beri garis-garis. Nah, ini dia keranjangnya. Kemudian Lose mau membuat gelombang. Anak-anak boleh buat jadi di rumah ya, membuat gelombang air. Nah, tadi ada keranjang yang diletakkan di air, di permukaan air sungai.
Anak-anak mau buat gelombang sungainya banyak? Boleh ya. Nah, keranjang yang dimasukkan ke dalam air itu berisi apa tadi anak-anak? Berisi seorang bayi. Siapa nama bayinya tadi? Musa. Nah, ini dia keranjang yang sudah kita buat untuk sebagai prakarya di rumah. Anak-anak boleh kerjakan di rumah ya. Membuat keranjang dan air sungai. Sebelum kita tutup persekutuan kita, kembali lagi Lose mau menyampaikan, percayalah bahwa setiap anak akan selalu diperhatikan oleh orang tuanya, akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan berdoa dan membaca Alkitab. Terima kasih Mama dan Papa yang selalu mengajak anak-anak untuk mengikuti persekutuan. Karena kita sebagai orang tua bisa membawa anak-anak lebih mengenal Tuhan, yaitu di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak, sampai bertemu lagi dalam persekutuan minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.